Di balik kisah lagu Poppy Mercury yang berjudul Antara Jakarta dan Penang, karir Poppy Mercury di dunia tarik suara pun kian melesat bagai delima. Namun di balik lirik lagu duetnya bersama Salem Iklim itu, Poppy Mercury sempat terlibat affair dengan salah satu personil Iklim. Kisah ini pernah dimuat di majalah Popular nomor 53 edisi bulan Mei 1992 dan bulan Juni 1993. Seperti apa kisahnya? Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Ia memang bak buah delima yang sedang merekah, tapi penyanyi jelita ini memang harus menggebu di jalur musik dan berkembang tanpa harus terhalang lagi oleh cinta. Sudah menjadi rahasia umum, seiring duetnya dalam Suci Dalam Debu dengan penyanyi Malaysia itu, terbetik berita bahwa Poppy Mercury sempat menjalin hubungan dengan rocker asal Penang itu, yang kemudian tiba-tiba saja memutuskan hubungannya karena si cowok menikah dengan gadis lain. Kabar hubungan saya dengan penyanyi Malaysia itu hanya gosip saja, sergah penyanyi ini. Tapi mengapa setelah menangkis berita itu, Poppy malah termenung lesu? Cinta dalam lagu nyatanya ini memang terjadi pada kisah pertemuan penyanyi baru tersebut dengan pria yang konon mengkhianatinya pada saat mereka berduet menggarap Suci Dalam Debu bersama grup Iklim dari Malaysia. Dan seirama dengan meledaknya album itu, kisah pertemuan yang meninggalkan ledakan simpati itu toh akhirnya harus terpisahkan ketika kelompok dari negeri jiran itu harus kembali ke tanah asalnya. Hubungan kami sebetulnya sih masih terbatas dalam persahabatan saja, simpatikan boleh, dan setelah perpisahan tersebut, kami lalu terus saling berkirim surat, tutur Poppy berterus terang. Dia mengaku rasa simpati yang mendalam itu malah membantunya berekspresi, menyanyikan lagu dalam album Antara Jakarta dan Penang. Saya sendiri nggak tahu mengapa tiba-tiba bisa menjiwai lagu tersebut. Juga nggak tahu mengapa harus lagu itu yang menjadi album perdana saya. Kilahnya, wajahnya diselimuti kenangan. Memang, album itu sendiri cukup sukses di pasaran, mampu mengangkat vokal dan nama Poppy Mercury yang memiliki basic lumayan apik. Kabarnya sih malah bakal masuk nominasi BASF Award tahun ini. Lanjut penyanyi ini lagi. Melihat kesuksesan album tersebut, cewek yang pernah menyandang gelar juara 1 pada Festival Lady Rocker se-Jawa Barat pada tahun 89 itu memang merasa tidak semata-mata karena dirinya. Kami melihat hubungan antara Poppy dengan salah satu personil Iklim, lalu sengaja kami buatkan lagu untuk dibawakannya dengan keyakinan. Selain bisa membuat keberhasilannya, juga keberhasilan bisnis kami, ujar Kiki dari Akurama Record yang memproduksi kaset itu. Tapi kalau kemudian hubungan itu putus, apakah itu tidak akan membuat prestasi Poppy turun kembali? Hubungan itu sebetulnya masih dalam taraf seperti apa yang diakui oleh Poppy, yakni sekedar persahabatan dan simpati. Saya yakin Poppy tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, bila saja mengingat perjuangannya untuk menjadi seorang penyanyi itu tidaklah mudah. Saya malah tetap berharap semua itu bisa menambah pengalaman batinnya, hingga membuat perasaannya menjadi peka, lalu dapat membantunya dalam penghayatan sewaktu bernyanyi, tambah Kiki. Dan memang, apa yang diharapkan sang produser ternyata ditanggapi oleh Mojang Bandung kelahiran 15 November 72 itu.
Kalau itu demi kebaikan bersama, ya apa salahnya, kata Poppy, yang punya nama asli Poppy Yuswidawati itu tanpa malu-malu. Seperti halnya ketika penggantian nama itu, kalau pakai nama asli kan mungkin memang nggak komunikatif. Kebetulan waktu saya sering gabung dengan anak-anak band. Penonton yang penuh sesak di Puri Agung Shahid Jaya Hotel Jakarta bertepuk tangan untuknya. Malam itu, Poppy Mercury peraih juara 1 Lady Rocker se-Jawa Barat 89 itu menerima penghargaan HDX Award atas suksesnya album Surat Undangan, produksi Akurama Record. Sebelum meraih prestasi HDX Award ini, Poppy malah sempat dinominasikan sebagai The Best Newcomer dalam BASF Award 92 untuk album perdananya antara Jakarta dan Penang. Ia gugur lantaran kriteria penghargaan itu adalah harus artis yang belum pernah rekaman. Padahal sebelumnya Poppy ternyata pernah terlibat album duet bersama Salem, penyanyi Malaysia, dalam hit Suci Dalam Debu. Kalau mungkin kriterianya begitu, ya mau apa lagi? Meskipun saya gagal waktu itu, tapi tidak ada istilah terlambat untuk menggait penghargaan apa saja. Dan kini saya gembira mendapat HDX Award, tandasnya. Tapi mengapa Poppy Mercury setuju album berikutnya diberi judul Terlambat Sudah? Dengan senyum yang dikulum, Poppy hanya menjawab begini. Ada kisah pribadi yang tersimpan dan terangkai dalam album sebelumnya, sehingga terlambat sudah, jelas Poppy Mercury. Memang setelah duet dengan Salem, terbetik berita bahwa gadis cantik berbibir seksi ini ada affair dengan pria seberang lautan itu. Dia sudah menikah, jadi hubungan kami hanya sebatas teman nyanyi saja, akunya. Dan artinya ada kisah di balik lagu antara Jakarta dan Penang, Surat Undangan dan Terlambat Sudah. Pria dalam lagu itu setelah menikah mau kembali pada gadis yang ditinggalkannya. Ya mana gadis itu mau, papar Poppy. Siapakah sebenarnya gadis dalam lagu itu? Si pemilik bibir seksi ini agaknya ingin menelan sendiri rahasia itu. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.